Nantinya tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru bisa diberikan secara langsung manakala sudah Ananda mendapatkan materi atau nantinya harus dikumpulkan manakala anak-anakku hadir ke sekolah pada saat pengambilan gambar mengikuti kegiatan pengambilan gambar yang akan dikirim ke dalam anak-anakku yang saya cintai. Nanti pun anak-anakku akan dikenalkan tentang pengenalan budaya industri. Anak-anakku adalah siswa SMK, di mana anak-anakku harus dan wajib mengetahui apa dan bagaimana keterampilan yang anak-anakku ikuti dalam jurusan tersebut. Anak-anakku harus mengenal industri yang nantinya akan menjadi dunia tempat anak-anakku bekerja sesuai dengan jurusannya. Di tingkat 10 nantinya anak-anakku akan dikenalkan dengan dunia industri, dan di tingkat 11 anak-anakku harus terjun langsung ke industri. Untuk itu, pada anak-anakku mohon dengan hormat dapatnya mengikuti proses pembelajaran selama 3 tahun nanti, dan kepada Bapak Ibu orang tua siswa mohon dukungan dalam melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan jurusannya, dan juga sekaligus proses kegiatan belajar mengajar di rumah dapat berjalan dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan Ananda sebagai insan yang beriman, disiplin, dan unggul selama mengikuti MPLS. Sukses untuk Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan para rekan Indonesia tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru diperkenankan untuk menjelaskan tempat pada panitia, dipersilakan untuk melanjutkan acara. Bagi peserta yang di online, yang di Zoom, mohon untuk tidak keluar dulu. Ada materi yang perlu disampaikan. Terima kasih.
materi itu masa harus duduk tuh? Berdiri bisa? Berdiri bisa kan? Avatar soalnya belum berdiri. Avatar mau berdiri. Saya jangan disuting, kok saya dimasukkan juga. Sampai operator ya. Yang kekurangan aku hari ini kita materi. Jadi kali materinya adalah tes. Ya, materinya ada dua materi hari ini. Jadi materi pertama adalah visi-misi dan program kajian. Visi-misi dan program kajian akan disampaikan oleh Bapak Fathur. Dan materi yang kedua adalah plan atau lokasi itu di sekolah kita. Kalian juga perlu tahu. Artinya ini kelas apa, ini ruangan apa, dan sekalian. Dan penyampaian tentang pengenalan bapak ibu dari kepala sekolah, terus bakal dan guru. Jadi itu materinya saja. Jadi materinya itu dua saja hari ini. Setelah itu ada di bisa langsung selesai. Dan yang mungkin yang live juga bisa off sudah ya dari Zoom. Jadi tepat jam 10 kita akan sudah selesai di sekolah. Terima kasih untuk kalau sudah siap. Sudah live kalau pagi ini. Live apanya? Ini langsung. Kalau mau dulu ini aja. Ini punya pergi banget. Ini kalau pergi gitu. Bagus.
Coba di sana masuk nggak? Materi itu serta saya. Iya. Jadi ada waktu sebelum sekolah, kepala sekolah, ini dan kemarin ada sesuatu dari panitia OSIS, tidak ada yang melawan karena terlalu kami anak sekalian tidak sempat ekspor dari Ya sambil nonton mungkin lebih sampai makan ya, nggak apa-apa. Saya monggo anakku yang sudah dapat bisa dinikmati dulu satu banyak ya. Terus ditangkap kalau bahasa Inggrisnya penafsirnya.
HP-nya Rizka diambil ya? Bisa ya, Rizka? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya adalah materi yaitu tentang visi, misi, dan program sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, dan sekaligus pengenalan stakeholder, Bapak Ibu, PU, dan yang lain yang ada di sekolah kita SMKN 1B. Ya. Untuk materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Fathor Arifin SPD di sebelah saya. Beliau di SMKN 1B menjabat sebagai Wakil Sarana Prasarana. Selain itu juga mengampu atau mengajar mata pelajaran kewilayahan. Untuk lebih lengkapnya tentang materi misi dan program sekolah serta pengenalan lingkungan sekolah akan disampaikan langsung oleh beliau, Bapak Fathor Arifin SPD.
waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan suatu kenikmatan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita adakan khusus siswa baru. Pada hari ini saya berbagian materi yaitu tentang pengenalan visi misi sekolah. Mengenai visi misi sekolah akan saya jabarkan lebih lengkap. Terima kasih. Yang lebih enak langsung ya. Saya kedengaran belakang. Iya. Saya kedengaran ya. Dan saya lebih suka di depan. Mengenai visi dan misi sekolah anak-anakku yang sangat berbahagia, seperti halnya kalian, mesti di antara kalian ini setiap manusia, setiap di Anda sebagai siswa itu mempunyai tujuan hidup, mempunyai cita-cita. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Sekali lagi, saya tanya. Nanti kamu dijawab dengan tegas. Cita-citamu apa? Menjadi polisi. Terus yang kamu menjadi apa? Ya, jadi apa? Cita. Polisi. Kamu polisi. Ini yang cewek katanya. Dokter. Guru. Fokus ke Pak Umar ya. Saya tadi tanya kepada kalian. Ada yang menjadi polisi, ada yang ingin menjadi ada yang menjadi guru, dan juga yang dinyatakan Allah cita-citamu tingkatkan. Berarti yang namanya cita-cita itu yang menjadi apa ya? Kalian ingin menjadi seorang polisi. Berarti ada langkah-langkah, kan ya? Yang pertama, gimana? Sama dengan apa yang terjadi? Ada langkah-langkahnya. Masa polisi? Mungkin kan? Yang pertama kira-kira yang pertama belajar. Yang tahun, Enggak ada apa-apa. Ini yang itu. Iya. Lagi. Begitu. Terus nanti akan menerima rapor. Enggak. Menerima nilai. Begitu. Setelah dikumpulkan nanti mesti setiap pertengahan semester akan diujikan nanti. Apa yang kalian belajar dari kalian akan juga dengan semester seperti itu. Maka sekali lagi sampai kita perlu belajar sekolah. Ada ya.
Begitu. Visi ini adalah segala sesuatu yang dilakukan, gitu ya, tidak dicapai. Begitu. Ada punya tujuan, ya, visi. Begitu visi. Kadang-kadang menuju kepada visi. Sekarang kita lihat, ya. Visi sekolah adalah wujudnya tamatan SMK yang berkarakter, siap bergerak, unggul, profesional, dan memulai ilmu pengetahuan dan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya. Kita lihat ya. Cita-cita yang hendak dicapai oleh sang-sang seperti itu ada ya. Terwujudnya tamatan, begitu nanti kalian tamat, begitu diharapkan itu menjadi orang yang betul-betul berkompeten, yang ahli di bidangnya, gitu. Paham ya? Begitu. Langkah-langkahnya apa? Banyak langkah-langkahnya seperti yang kalian lakukan tadi, masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, ke SMK dan sebagainya untuk mencapai cita-citamu. Yang kondisi nanti bisa langsung daftar setelah lulus SMK, bisa langsung daftar di Polres kalau sudah ada pendaftaran gitu. Yang mau jadi guru dan dokter begitu ya. Bagaimana langkahnya? Harus masuk ke perguruan tinggi dulu. Ke IKIP di sini ada, di UNAS juga ada di sini. Di Ismodo banyak beberapa perguruan tinggi yang kalian bisa masuki. Begitu juga yang menjadi dokter. Tapi untuk SMK itu dia hanya bisa dilakukan untuk menjadi perawat dan kebidanan. Untuk menjadi seorang dokter itu nanti kalian itu harus wajib SMA IPA. Gitu ya. Begitu. Tapi apa namanya cita-cita? Boleh kan nanti namanya cita-cita bisa dicapai bisa tidak. Kalau kalian itu berdiam, kira-kira cita-citamu itu bisa dicapai enggak? Ya. Makanya untuk menuju kepada cita-citamu, peganglah ilmu itu. Saya akan bercerita sedikit, ya. Dulu Pak Om ini ingin bercita-cita, ingin menjadi guru, sedangkan ekonominya Pak Om tidak memungkinkan. Begitu. Ya, ibunya Pak Om itu kerjanya istilahnya itu Indiani, istilah maduranya itu Arab. Begitu. Bagaimana langkah saya? Saya harus belajar. Saya harus sekolah. Sekolahnya di sekolah SD di Gede. SMP-nya begitu juga. Saya sekolah di SMP 1 Gede. Begitu lulus saya langsung diterima di SMA Muhammadiyah Situbondo. Setelah lulus dari SMA Muhammadiyah, karena menjadi seorang guru wajib mengikuti pendidikan guru, maka saya bersekolah di IKIP Situbondo. STKIP PDI Situbondo. Maka setelah lulus, alhamdulillah saya mengajar di alma mater saya di SMA Muhammadiyah, begitu. Terus juga mengajar di sini. Kalau saya diam, begitu lulus SMP, kira-kira cita-cita saya itu bisa tercapai enggak? Ya, mungkin kan ya. Begitu. Memang ada kendala ketika Pak Om lulus di SMP. Begitu lulus, dapat berapa hari, berapa bulan kemudian kita daftar di SMA 1. Ketika itu diterima. Di SMA 1 diterima. Karena saya beritahu kepada ibu, faktor ekonomi tidak memungkinkan, ibu hanya berkata saya tidak bisa membiayai. Sedangkan Pak Om itu anak yatim, bapak tidak ada. Ditinggal SD waktu itu SD kelas 9 ditinggal Pak Om. Tinggal orang tua, bapak. Kelas saya ulangi. Ketika Pak Om kelas 3 SD
tahun, umur 9 tahun saya. Ya. 39. Ya. Masyarakat biar kalian itu agak mulai tadi. Anak-anak, nah, ketika kelas 3 SD umur 9 tahun, Pak itu ditinggal oleh bapak. Nah, setelah tetap saya bersekolah dan semangat begitu lulus, saya pun bertahu. Nah itu tadi karena faktor ekonomi orang tua, yang tidak bisa saya mengantarkan ke SMA, ya saya pun bertahu. Apakah saya harus diam? Tidak. Saya mencari dan mencari. Akhirnya saya itu diterima di sebuah media dengan program beasiswa penuh. Dan apa? Nilai saya ketika itu saya yang kedua di SMP 1 Kediri. Kebetulan orang tuanya di salah satu pengadilan itu satu kelas, ya. Ibunya Legian itu satu kelas dengan saya, gitu ya. Saya ya. Ini pertama, tapi saya semangat terus untuk mencapai cita-cita itu. Karena dengan ilmu bisa mengantarkan seseorang itu menjadi sukses. Begitu SMA, saya kuliah. Teman saya ada, teman saya, angkatan saya, yang SMP terus yang SMA itu ketika lulus langsung bekerja. Memang namanya bekerja mesti mendapat imbalan, senang, luar biasa. Sedangkan saya sekolah itu ketika itu untuk namanya mencari ilmu membosankan, pahit memang. Teman saya karena bekerja terus menerus dapat uang dan sebagainya. Nah, begitu saya menjadi guru, terus sekarang sukses menjadi guru. Nah, apa kata teman saya itu? Kenapa bisa menjadi guru ya? Saya mau melatih gimana? Itu saya katakan tadi, karena dengan ilmu itu seseorang akan menjadi sukses. Paham ya? Begitu. Terus selanjutnya misi. Ada beberapa misi yang akan dilakukan oleh SMK Negeri 1 Kediri. Di antaranya yaitu memberikan bekal keimanan dan ketakwaan serta nilai-nilai disiplin kepada siswa agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Anak-anak, kalian itu tidak salah masuk di SMK Negeri 1 Kediri. Memang kata orang di SMK Negeri 1 Kediri itu kurang maju, pandangannya orang-orang ya, kurang maju, macam-macam di desa dan sebagainya. Tapi tidak, begitu. SMK Negeri 1 Kediri ini mempunyai beberapa program keahlian yang betul-betul yang nantinya yang akan menghantarkan menjadi sukses. Apa yang akan diberikan oleh SMK kepada kalian di antara kalau pagi, begitu ya, pagi hari kalian itu akan ada senyum sapa dari sekolah. Bapak Ibu guru dan seperti tadi itu akan mengawal kalian. Begitu kalian masuk ke lingkungan sekolah itu, rasa aman, nyaman kalian akan selalu dipantau kalian, akan menjadi nyaman. Begitu. Kalian karena masa COVID ini tidak boleh bersalaman, maka cukup seperti ini dan akan dapat senyuman dari Bapak Ibu guru. Begitu masuk ke sekolah dan disuruh basuh itu pun kalian akan ditunggui sama Bapak Ibu. Begitu yang cantik-cantik yang kadang-kadang di depan. Begitu. Kan begitu lah ya. Begitu silakan. Begitu. Mungkin ini bagi yang tidak siap, bagi kalian itu ada yang merasa senang, bangga. Berarti saya masuk di sini itu betul-betul saya diperhatikan oleh SMK. Saya masuk di sini ini betul-betul dipantau. Tidak hanya dipantau secara fisik oleh Bapak Ibu guru, kalian juga semua pergerakan kalian itu di sini juga ada beberapa titik CCTV. Takut ada apa-apa di luar diserang dan sebagainya, tapi tidak aman kalian di sini, dipantau. Makanya jangan macam-macam kalian di sini nanti.
Ada di bawah di sini. Ya. Terus untuk menjadi seorang yang punya keimanan apa yang dilakukan? Yaitu kalian nanti begitu masuk secara normal, artinya masuk sesuai pembelajaran biasa, kalian itu tiap pagi akan bergiliran sesuai dengan jadwal. Setelah itu yang pertama akan mengikuti sholat duha. Begitu. Dengan sholat duha nanti kalian itu akan dibukakan, akan berdoa dengan insya Allah dengan manfaat atau hikmah yang bisa dipetik dalam sholat duha itu, yaitu diantaranya untuk memperlancar kegiatan, untuk memperlancar rezeki. Nah, ya. Di samping itu juga nanti kalian di sini ada pelajaran budi pekerti, nanti ada gurunya tersendiri, PPKN dan guru agama. Itu insya Allah 4 jam akan, kalau kayak 4 jam pelajaran akan kalian diterima. Begitu juga dengan budi pekerti. Terus setelah zuhur kalian wajib sholat zuhur berjamaah di sekolah kita. Begitu. Yang putri bisa di ada tempatnya di sana. Untuk yang laki-laki siswanya bisa di dalam bergantian. Akan dipantau. Pak, bagaimana dengan saya kalau misalkan macam-macam misalnya putri lagi datang bulan Pak dan sebagainya, gitu. Sekolah akan mau kecolongan. Nanti yang berhalangan di sana ada ukuran pukul dengan ruang BK akan diarahkan oleh guru BK yang ibu-ibu itu akan dipantau, akan ditanyakan langsung di ruangan khusus dan akan dikasih kapas. Makanya jangan bohong kalian, akan ketahuan nanti. Begitu. Sholat zuhur berjamaah dan juga sholat asar berjamaah nanti di sini kalian. Nah, karena selama pandemi ini tidak memungkinkan, gitu, karena kalian itu sekitar 4 jam di sini, tak memungkinkan. Sekitar jam 11 itu sudah pulang nanti. Dalam ada yang ada pertanyaan dari kalian? Langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh sekolah kita untuk menuju pada visi itu, yaitu meningkatkan kegiatan belajar mengajar berbasis informasi dan teknologi. Jadi kegiatan pembelajaran nanti kalian itu akan betul-betul kalian akan difokuskan kepada misalkan untuk yang program kalian 3D, nanti kalian akan digembleng, akan dikasih pelajaran tentang komputer dan jaringannya di lab. Yang TK itu mempunyai 2 lab, khusus yang jaringan, khusus yang bagian bongkar, bagian mainten gitu ya. Itu. Ada 2. Untuk yang akuntansi, ada 2 juga. Ya, ada 2 juga labnya, lengkap semuanya. Ada di sini, posisi di sini dan di belakang kalian nanti gitu ya. Begitu juga yang TSN, yang tes ini istimewa. Ada 4 lab. Kebetulan untuk yang TSN ini kita kerjasama dengan Yamaha. Begitu ya. Apakah dengan lain kita tidak dipelajari, akan dipelajari. Begitu ya. Karena kita mempunyai kelas Yamaha, otomatis nanti akan difokuskan produk-produk Yamaha yang betul-betul yang tercanggih, yang terkini, gitu ya. Ada 4, gitu ya, yang ada di sana, gitu ya, yang produk Yamaha. Terus bagian kelistrikan, bagian body, gitu ya, lebih bongkar dan apa alat-alatnya. Yang terakhir itu adalah bengkel dalam motor di depan. Bengkel dalam motor di depan itu sudah menjadi UP. Artinya UP itu unit produksi. Namanya unit produksi itu bisa melayani tidak hanya kepada lingkungan sekolah, juga bagi masyarakat luas. Kita lihat ya.
Jadi nanti pembelajarannya betul-betul nanti kalian itu akan teknologi yang terkini, baik yang di akuntansi, juga yang DKJ, juga yang SM, semuanya nanti akan betul-betul kalian itu akan dikenalkan kepada teknologi yang terjadi. Jadi kalian itu sangat tepat sekolah di SMK Negeri 1 Gede. Gitu ya. Langkah berikutnya yaitu sekolah itu akan membina tenaga pendidik dan pendidikan untuk memiliki pengetahuan, wawasan luas serta kompetensi yang handal untuk melaksanakan tugas. Jadi Bapak Ibu guru dan juga tenaga administrasi bagian pendidikan itu nanti tidak hanya mengertinya di jumlah, juga Bapak Ibu guru itu akan juga di jumlah, gitu ya. Seperti sebelum masuk kepada kelas, nanti betul-betul Bapak Ibu guru itu akan dibina, begitu, akan selalu diarahkan, akan menjadi betul-betul menjadi guru yang profesional. Ini pada hari Kamis besok dan Jumat ini guru-guru kita itu akan mengadakan diklat, begitu ya, tentang masa pembelajaran, tentang kurikulum 3 bulan dan sebagainya, dan akan perangkatnya, RPP-nya untuk mengajar kalian. Jadi tidak semena-mena langsung mengajar, tidak. Begitu. Mesti Bapak Ibu guru itu akan membawa dua nanti. Akan membawa tas dan juga membawa perangkat. Di samping juga LCD nanti. Jadi kalian itu nanti insya Allah di kelas itu selalu akan memakai LCD. Gitu ya. Karena masa pandemi ini itu sementara mungkin itu ditambahkan dipending dulu, yaitu dengan cara apa? Mungkin nanti memakai live daring, nggak jauh juga ya, hanya beberapa perwakilan yang masuk di sekolah per hari hanya 10 anak, gitu ya. Yang 10 anak ini nanti akan menyebar sesuai dengan kelompoknya, ya, dengan kelompoknya. Begitu juga dengan tenaga administrasi, TU, juga akan dibekali bagaimana menjadi seorang pegawai yang betul-betul di bidangnya nanti ya. Kenapa? Tugasnya TU itu apa? Membantu sekolah untuk melengkapi apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Misalkan di bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian humas, bagian sarana, itu akan dibutuhkan dilatih ya. Tidak hanya kalian, sekali lagi Bapak Ibu guru TU dan Bapak Ibu guru yang lainnya itu juga tidak akan hidup dengan. Misi berikutnya yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal dalam bidang akademis maupun non akademis. Jadi nanti kalian di sini akan betul-betul digembleng pada pagi hari kalian itu belajar, gitu ya. Nanti untuk sorenya itu ada kegiatan ekstra. Fungsi dari ekstra itu apa? Untuk mengembangkan keahlian kalian, ya, untuk mendidik kalian akan mempunyai karakter, mempunyai kemandirian dan kedisiplinan. Apa saja di sini ekstrakurikulernya banyak di sini. Kalau pramuka itu wajib. Di sini juga ada voli, ada futsal, ada band, ada drum band, juga ada silat, gitu ya, ada silat di sini. Kalau suci, begitu ya. Masih ada PMR, begitu ya. Ada juga masih banyak yang lain, begitu ya. Ada PMR nanti, ada juga yang apa itu tentang keagamaan, ada nanti keagamaan. Betul-betul dalam 1 minggu ini betul-betul full nanti ada. Ada kalian itu betul-betul menjadi seorang yang tangguh, maka ikutilah salah satu ini.
Jadi nanti kalian itu yang seneng drum band, mungkin di SMP 1, SMP 2 atau yang Pandarukan juga, yang MTS juga, yang SMP Muhammadiyah itu yang sudah ada drum bandnya, nanti kembangkan di sini, ada lengkap di sini. Yang mungkin seneng band, seneng nyanyi, begitu, ada di sini nanti. Begitu. Ada yang seneng nyanyi di sini? Yang ingin menjadi drummer atau gitaris atau senang datang ke sini, angkat di sini. Ya. Yang mempunyai hobi main sepak bola, ada futsal. Futsalnya di sana di lapangan bendera itu sudah ada lapangannya, sudah ada garisnya, begitu ya. Yang voli begitu juga, di sini ada. Yang juga MR, ada pecinta alam, nanti pemandunya untuk MR ini Pak Bagus nanti. Juga yang pecinta alam nanti itu Pak Bagus. Di sini banyak, jadi kalian itu di sini tidak saya pilih, betul-betul kalian itu betul nanti akan menjadi anak-anak yang hebat kalau Nah, ini yang selanjutnya apa lagi? Yaitu berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Karena ini tentang sarana prasarana, insya Allah gedung-gedung kita ini semuanya baru. Kebetulan saya sebagai sarana prasarana tahu persis di sini, begitu ya. Dan saya sangat hafal ruangan ini apa, terus isinya apa, terus bagian di sana itu apa, saya hafal betul. Gitu ya. Jadi sekali lagi gedung-gedung yang kita punya ini, ruang-ruangan yang ada ini semuanya sudah berstandar nasional sesuai dengan aturan. Jadi tidak asal membangun, tidak, ada ukurannya. Begitu. Ukuran yang terkini sekolah kita untuk ruang kelas itu ukurannya 9x8. Begitu ya, 9x8. Untuk yang dulu masih sebelumnya itu 9x7, kan diperlebar lagi. Terus untuk ukuran lab itu ya, laboratorium kita ukurannya yaitu 12x8. Jadi ini 12x8 ruang pertemuan atau ruang khusus ini, juga di selatan ini. Minimal sekali lagi 12x8. Dan alat-alat praktik dan bahan-bahannya itu semuanya lengkap banyak. Semuanya gratis untuk kalian, digratiskan. Sekolah akan menyediakan terus. Tidak dipungut. Saya mau praktik ini, harus begini, harus ini. Semuanya akan disediakan oleh sekolah. Begitu. Insya Allah selama di sini kalian itu tidak untuk biaya pendidikan semuanya gratis. SPP juga gratis. Kalau dulu ya kalau dulu sebelum Ibu Khofifah kita ini ditarik SPP untuk yang teknik, yang bagian teknologi itu, yang TKJ atau TSN ada apa? Ya ada apa? Ada pertanyaan kan? Ya. Ada pertanyaan? Ini live ya. Dan lagi saya ulangi lagi, sebelum Ibu Khofifah jadi gubernur, untuk yang teknik itu bayar 125. Sekarang ini jurusan apa ini sekarang? TKJ ya? TKJ apa AK? Semuanya. Oh, yang teknik ada sepeda motor, juga ada TKJ, itu dulu bayarnya 125. Yang bagian manajemen, bisnis manajemen, yang akuntansi, juga yang bagian pariwisata, yang pariwisata itu kecantikan ya, kecantikan kulit dan rambut. Itu kebetulan yang untuk tahun ini tidak ada pilihannya, hanya beberapa anak kemarin, tapi dengan kesadarannya
masuk ke tanah sedikit, berapa anak, 3 anak, 4 anak itu masuk ke jurusan lain, tak memungkinkan untuk dilanjutkan. Gitu. Itu bayarnya berapa? Dulu 90. Sekarang mulai 2017 sampai sekarang itu alhamdulillah semuanya ditanggung oleh Ibu Gubernur. SPP-nya gratis. Gitu. Terus alat-alat untuk praktek kalian gratis. Semuanya gratis tentang biaya pendidikan. Terus bagaimana dengan yang mendidikan? Ya mau bayar sendiri, bayar sendiri ya. Sama aja kan ya. Katanya di sini gratis. Enggak, urusan itu dan sebagainya itu urusan tanggung kalian ada ya. Karena sini gratis jangan, katanya mau itu jangan ada ya. Jadi itu ada ya. Tentang sarana prasarana ini selalu kita optimalkan. Insya Allah tahun ini kita mempunyai program sekolah kita ini akan dipaving. Kan masih belum dipaving ini, akan dipaving. Terus juga listrik akan tambah karena akan ditambah. Yang ada sekarang ini 10.600 dayanya ya, tak memungkinkan. Itu akan ditambah dayanya menjadi 41.500 akan dinaikkan. Itu program ke depan. Nah, yang sudah ada ini nanti kalian bisa lihat-lihat. Jika akan kalian itu menguasai suatu wilayah sekolah, apabila kalian itu sudah mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan itu tidak hanya dari depan, juga sampai kalian itu dilihat semua di sana itu ada apa, di sana itu ada apa, letaknya kamar mandi di mana dan sebagainya. Itu kalian dicari semuanya, dilihat dan sebagainya. Begitu. Kalau sudah melihat semuanya, kalian berkunjung ke sana semuanya, maka kalian itu menjadi anak yang hebat, bisa menguasai atau bisa tahu tentang kisah negeri satu penting. Sama dengan kalian ingin kenal dengan seseorang. Untuk kenal, apakah cukup melihat? Tidak kan? Mesti kan melangkah. Melangkah sama. Nama saya, kenallah dengan seseorang dengan ya, gitu ya. Istri saya, kenalan. Dan akhirnya bersikap. Sama dengan kalian ingin tahu sekolah. Tahunya hanya di sana ada aula, di sini di kantor. Tidak di sana. Paling tidak kalian nanti itu berkenalan dengan bapak ibu guru. Nanti akan ditampilkan khusus nama-nama bapak ibu guru nanti ada. Nama bapak ibu guru dari mana, pendidikannya, dengan pengajaran apa dan sebagainya. Ini selanjutnya sekolah itu akan melakukan apa? Yaitu meningkatkan jejaring kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri. Artinya jejaring itu, tahu jaringan, gitu ya? Ya tahu jaringannya? Ya, untuk menangkap apa? Ikan. Gitu. Kalau di dunia pendidikan, karena kalian ini di SMK, itu akan dikenalkan nanti. Akan dikenalkan kepada dunia industri yang jurusan TSM atau teknik bisnis sepeda motor ini nanti akan dikenalkan kepada dunianya sepeda motor. Karena kita ini sudah bersama dengan Yamaha, kemungkinan besar nanti kalian itu akan mengunjungi yang sepeda motor ya, akan mengunjungi pabrik Yamaha yang TKD begitu. Kalian nanti akan dikenalkan kepada perusahaan yang bergerak di bidang komputer dan jaringannya, gitu ya. Kalau kita ini di sini di Pondok Telkom sudah oke, sudah kerjasama dengan kita, kerjasama dengan Telkom, sudah MOU juga bukan untuk yang
akuntansi nanti akan dikenakan kepada perbankan, gitu ya, perbankan. Itu juga kepada nanti dikenakan kepada pabrik nanti. Pabrik kalau nanti kelas 2-nya itu kalian nanti akan praktek untuk yang akuntansi itu di pabrik, beri keuangan, juga studi PNN, juga di KDS. Di KDS itu bukan yang bagian penjualan, bukan, tapi di bagian keuangannya dikasih dan sebagainya. Nah, yang untuk kalian kelas 10 secara otomatis kalian nanti itu akan mengunjungi nanti. Insya Allah ada waktu sudah pandemi ini akan mengunjungi pabrik di luar, akan dikenalkan kalian nanti. Ada waktu tersendiri. Alhamdulillah pandemi ini COVID-19 sudah berlalu. Itu ya. Begitu juga dengan apa itu kemarin siswa kita ada yang sudah dikirim ke Jepang, kebetulan orang Balu ya, kalau kerja di sana itu namanya Herudin Tarapolo itu ya, tapi sana ini ada di Jepang. Kebetulan kemarin murid kita juga anak hubungan kerja itu pikir juga bergerak di bidang pertanian. Insya Allah tahun ini juga ada beberapa anak yang akan dikirim juga ke Jepang. Biasanya ini sudah berangkat karena ada corona ini, hanya ya, tapi tetap nanti akan dilaksanakan di sana. Yang terakhir yaitu mengembangkan bakat dan minat serta menanamkan jiwa kewirausahaan peserta didik untuk menyongsong masa depan. Anak-anak, cita-cita kalian tadi itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ada yang ingin menjadi polisi, ada yang menjadi dokter, guru dan sebagainya. Namanya cita-cita, ya. Nanti kita serahkan kepada Allah, tapi tetap kita kerjakan langkah-langkahnya tadi itu ya. Tetap kita lalui. Sekolah yang rajin, juga pendidikan kalian itu disesuaikan dengan keahliannya, disesuaikan dengan kompetensinya. Yang polisi nanti bisa ikut tes, yang untuk menjadi guru bisa dapat tertinggi, jurusan perguruan, untuk menjadi yang memberikan bidang kedokteran, kesehatan, nanti bisa berpidana, bisa juga perawatan, bisa nanti ya. Seandainya nanti kalian begitu lulus, belum ada pekerjaan, apa yang akan kalian lakukan? Orang yang sukses itu selalu bergerak kepada hal-hal yang positif. Nanti kalian di sini itu akan dikenalkan dengan pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, kelas 11 dan kelas 12 nanti. Kalian nanti akan digembleng. Kalian yang ngajar itu saya. Begitu. Disesuaikan nanti dengan jurusannya. Begitu ya. Akan selalu banyak prakteknya untuk menciptakan produk-produk kreatif. Begitu ya. Dikatakan anak yang berhasil dalam bidang usaha yaitu apabila anak itu langsung bergerak, langsung melaksanakan, menerapkan. Saya tanya kepada kalian, di rumah yang bapak ibunya yang membuka usaha toko, ragangan, dan atau usaha lainnya, ada yang di rumah ada yang buka toko, bapak ibu di rumah kalian, orang tua kalian ada yang membuka usaha? Tidak ada ya? Nah, saudara nanti nanti kalian akan diajari bagaimana menjadi seorang wirausaha yang bagus. Bagaimana memulai dari nol. Bagaimana nanti cara memasarkan, memproduksi dan sebagainya. Bagaimana dengan dana itu nomor sekian. Yang terpenting itu punya keinginan kalian untuk sukses. Apa
setiap usaha itu selalu ada membutuhkan dana. Ya, bisa iya, bisa tidak. Tidak gimana? Salah satu contoh misalkan, kalau kalian apa itu istilahnya itu ingin berjualan, tidak ada modal, bisa memakai online. Misalkan teman-temanmu di luar itu punya produk tak laku-laku, kalian ikut memasarkan pakai online, diperkenalkan lewat online itu, internet itu, di YouTube, di WA dan sebagainya. Kan ada butuh biaya, biayanya itu memakai apa? Ya memakai itu aja. Di sini ada yang ibu guru sampai sukses di bidang online itu, omsetnya per bulan itu sampai ratusan puluhan juta. Ada di sini, Bulisa namanya. Itu omsetnya itu sudah 70 juta digaji. Apakah kalian itu bisa asalkan ada kemauan? Jadi dimanfaatkan, namanya teknologi HP kalian dimanfaatkan. Di sini juga bapak ibu yang lain juga begitu. Rata-rata itu penghasilannya sudah di atas 4 juta, 5 juta dan online itu. Hebat seperti ya. Nanti akan dikenalkan nanti satu persatu guru yang sukses dan sebagainya. Dan akan ada waktu yang mungkin sampai 3 hari ini. Kalau tidak memungkinkan, mungkin nanti setelah masuk normal itu ya. Itu yang untuk visi dan misi. Sebelum saya lanjutkan ke hal berikutnya, kira-kira ada pertanyaan, masukan tentang apa saja yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada, selanjutnya akan yaitu pengenalan program kalian. Ini simaklah videonya. Sambil dimakan anak. Baik, karena mungkin ada pertanyaan. Mantap ini caranya ya. Semangat. Kok ini kayaknya semangat. Ayo tanya, nggak usah harus berani. Kalau seorang wirausaha katanya kamu harus berani, harus percaya diri, ya. Monggo tanya, angkat tangan, mau tanya ini, monggo silakan. Itu di belakang sama Putra Aji, betul. Iya, mau tanya apa Aji? Lanjut ya. Hari ini saya akan membawakan mulai dari urusan visi misi
lain-lain. SMK Negeri 1 Kediri merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sekolah yang beralamat di Jalan Adam Kusumo 2 di Situbondo ini memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, dan akuntansi keuangan lembaga. SMK Negeri 1 Kediri menekankan pendidikan karakter dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan visi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra. Gimana menurut kalian? Ini saya mendorong saya Karman dari program teknik sepeda motor yang ada di Universitas. Kita berlanjut, yuk kita. Ini prakteknya ya. Ini kelasnya mahal, tidak untuk kemungkinan juga. Ini juga digunakan kepada dokter lainnya. Jadi anak-anak kita ini betul-betul nyangkih sudah. Keluaran sepeda motor, Dixon dan sebagainya itu sudah jadi makanan. Sudah dipraktekkan di sini, di belakang di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, saya sedang berada di sekolah SMP yang satu kita. Di sini ada program yang sangat hebat loh. Salah satunya adalah program studi akuntansi dan di belakang saya ini adalah lab akuntansi. Ini tahu labnya? Ini silakan ya, katanya ini ya. Semuanya sudah memakai komputer yang sudah canggih, ada ada Core i, gitu ya. Ada itu gitu ya, pakai laptop. Semuanya memakai laptop yang di selatan. Itu yang di belakang nanti ini, timur kita ini memakai PC nanti. Ada monitor dan sebagainya. Jadi yang TSM itu tidak kalah sama dengan sekolah lainnya. Begitu juga dengan yang akuntansi. Betul-betul akan dididik, betul-betul akan dibawa menjadi seorang yang akuntabel nantinya ya. Jadi dalam ruangan nanti itu akan dipandu oleh 2 guru nanti. Ada pemateri, juga ada laboratorium petugas yang selalu mendampingi kalian di belakang. Bila ada kendala nanti akan Hai adik-adik dari kampus SMP yang 1 Kediri. Di sini kita punya jurusan terfavorit loh, yaitu TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini adalah lab praktik komputer. Kita intip yuk. itu yang jaringan ini, ada jaringan ini. Terima kasih. Itu hanya sebatas pengenalan tentang macam-macam program kalian yang ada di SMKND dan sebagian ditunjukkan kepada kalian bagaimana prakteknya nanti ke depan. Puas kira-kira sekalian sekolah di sini? Puas enggak? Masih, insya Allah akan puas. Insya Allah tidak kalah dengan sekolah lainnya, anak-anak. Harus itu. Tinggal kalian yang akan mengembangkan. Kita lihat ya. Tidak ada jaminan sekolah yang maju itu penciptaannya sukses, tidak ada jaminan. Begitu juga dengan sekolah yang lebih kira, gitu ya. Tidak apa istilahnya ya, tidak juga
menjamin dan menjadi sukses. Yang bisa menjadi sukses itu adalah diri kalian sendiri. Kalian itu apakah hanya diam di tempat, apa mau bergerak? Kalau kalian diam di tempat, hanya berputar di bukit dan tanah hutan, kayak gitu, kalian tidak akan pernah meraih kesuksesan. Kenapa? Karena mau bekerja masa di rumah, masa di tindih, masa di tanah hutan. Otomatis insya Allah pekerjaan itu ada di mana-mana, ada di kota, di luar kota dan sebagainya. Itu sambutlah, jemputlah cita-cita kalian itu, kejarlah, biar orang tua kalian itu bangga terhadap diri kalian semua. Kalau kalian hanya bergerak di rumah, tidur dan sebagainya, mengganggu orang tua kalian tidak akan bangga. Sama dengan saya dan saya katakan, saya ini anak ini miskin ketika itu. Kalau saya hanya diam di tempat ini, ketika itu di rumah saya, maka saya akan menjadi guru seperti ini. Begitu ya. Begitu kedepannya, kejarlah impian yang akan kalian raih. Insya Allah akan menjadi anak yang sukses. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Arifin SPD yang sudah menyampaikan materi tentang program misi dan visi sekolah. Ada yang perlu kita petik, itu intisari mungkin dari apa yang beliau sampaikan. Jadi walaupun kita di pikiran kita istilahnya jangan terlalu minder, karena kesuksesan itu tergantung kalian, entah di Kendit, di kota atau mungkin di mana. Kalau kalian punya niatan untuk maju untuk belajar, insya Allah bisa sukses. Ya, seperti itu mungkin. Selanjutnya, untuk selanjutnya materi selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang pengenalan lingkungan dengan sekolah dan set plan. Yang kedua, pengenalan kepala sekolah, Wakasek, wakil kepala sekolah, dan guru produktif yang akan disampaikan oleh Bapak Iskak Priyadi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Karena kebetulan Bapak Iskak saya sendiri, berarti saya yang menyampaikan. Ya. Saya mulai anak-anak. Jadi suaranya Pak Iskak yang kasih seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 9, seharusnya anak SMK itu semangat. Ya, dia semangat. Kalau saya menyebutkan SMK, kamu jawab bisa. Ya, SMK bisa. Siap? SMK bisa. Bapak dengar yang tangankan sambutan. Lagi, SMK bisa. Bapak dengar yang tangankan minggu. SMK bisa. Sambutan dua kali oleh Erik nanti. Baik, teman-teman, untuk materi pengenalan lingkungan sekolah dan pengenalan stakeholder istilahnya. Jadi Bapak Ibu guru, ada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin sudah tahu kalau Bapak Kepala Sekolah ya. Tadi menyampaikan pada saat sambutan Kepala Sekolah kita Bapak DRS Haji Miftahul Khair MMPD ya. Tapi mungkin kalian semuanya belum mengenal Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Produktif, dan Bapak Ibu Guru yang lain. Ini akan dijelaskan mengenai profil Kepala Sekolah, Wakasek, dan Guru SMK Negeri Samsudin. Kita awali, inilah kepala sekolah kita, Bapak DRS Haji Miftahul Khair MPD, lahir di Bondowoso. Hobi fishing, tahu ya fishing? Mancing ya. Hobi fishing, itu nomor HP-nya. Ini tadi sudah menyampaikan sambutan pengarahan setelah pembukaan MPLS tadi. Berikutnya,
ada ibu warga kurikulum. Tahu ya, bagian kurikulum di SNMTS itu biasanya kalau ada ujian, ada itu kan bagian kurikulum ya. Kalau di SMP 1 mungkin ada BUC ya. Ya saya tahu. Di SMK kita ada Ibu Roknawati SSI. Ini asli bukan orang sini anakku, orang Surabaya. Jadi bahasa sehari-harinya kalau Bu Rokna ini pakai bahasa Jawa. Kalau Iskap ini Jawa juga ya. Kalau boleh cerita sedikit, bapak saya itu asli Mojokerto, ibu Majapahit. Jadi ini masih ada darah Jawa ya. Ibu Rokna ini kalau bicara itu namanya orang Surabaya itu Jawa, berkedok istilahnya ya. Kalau bilang misalnya ada itu bukan ada. Jadi berat ya. Kamu suka mangga, gitu kan mangga ya. Kalau mangga, orang Madura, banyak suka bau. Itu kalau Madura ada suka mangga. Berikutnya, oh ini ada pesan-pesan yang apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya apa? Sedikit mungkin yang kita lakukan kalau itu bisa bermanfaat bagi orang lain itu sangat mulia. Ya. Berikutnya ada bakal kesiswaan. Ini ada dua ya. Seharusnya kalau profil itu satu. Ini yang bakal kesiswaan yang mana ini? Ini bakal kesiswaan. Apa namanya Pak Bagus kalau apa namanya istilahnya itu traveling ya. Ini dokumentasi terakhir diambil pada saat beliau sedang memburu bonsai ya. Ini kalau nggak salah di puncak Gunung Murangban dekat SMP 1 itu biasanya ya, sebelum Komusan. Namanya Pak Teguh Asmadi, tadi sudah menyampaikan itu tadi. Dia bapak wakil siswa kita. Jadi misalnya kamu bikin masalah, ada yang nanti yang tidak memahami tata tertib harus berhadapan dengan Pak Teguh Asmadi selain BPK. Ya, tidak apa, dia sabar orangnya. Dia orang Jawa juga, asli Banyuwangi. Suka lagu-lagu Pak? Lagu-lagu itu berarti ya Pak? Mungkin karena orang Banyuwangi. Tapi kemarin di TKJ 1 tahu ya, Bapak kita nyoba olah vokal di sana ya dengan lagu apa itu Jawa gitu ya. Salah satu hobinya dari kesehatan. Pak Teguh ini maka siswaan, dia pendidikannya S1 pendidikan matematika, ngajar matematika sama dengan saya. Jadi Pak Teguh itu ahli matematika. Ya, tapi dia punya hobi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu teknik mesin. Pak Teguh seorang matematika, tapi kalau mesin sepeda motor atau mobil dia kemampuan plus dari Pak Teguh. Ya, kalau saya juga bisa ada kemampuan lain di teknik mesin, tapi bukan mesin yang pakai roda, mesin jahit. Ya, asalkan misalnya ada. Berikutnya. Wakamas, lahir ke TV ya, backgroundnya merah, menggani. Wakamas apa? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ya. Ini Bapak Fuad Hasan MPD. Ada biasanya kalau kemarin kita pas sosialisasi KJP juga itu apa ya? Iya. Itu rambutnya bukan pendek, tapi cuma sedikit ya. Itu Pak Fuad, dia Wakahumas S2 ya, pendidikannya S2 karena begitu MPD. Ibrahim Iswodo, hobinya berorganisasi. Pesan dan kesannya belum ada. Berikutnya Wakasarpas tadi sudah saya sebutkan, orangnya yang menyampaikan materi, orangnya sangat gagah, tinggi ya saya. Nah itu ada Bapak Ahmad Arifin, sangat tinggi sekali orangnya. Asli Situbondo, cuman dia sempat di Cina berapa tahun, tepatnya di Lusanja, ya. Dia di sana.
bercancang, ya. Itu bersebelahan dengan Wuhan sama Shanghai. Ya. Nah, dia punya julukan di mungkin kalau di SMK cari nama Pak Fathur Halim itu agak susah. Dia punya nickname istilahnya. Kalau kalian kalau di FB kan biasanya kamu siapa namanya? Zahro. Tapi kalau di FB kan misalnya Azhar yang selalu tersayang gitu. Nah sama yang tapi yang lebay-lebay. Pak Fathur ini punya nama gaul, bukan gaya ulang, memang gaul. Namanya biasanya dipanggil Pak Om. Kasih spasi tapi ya, bukan Pak Om, tapi Pak Om. Gitu. Makanya Om itu identik dengan Cina. Dia di alamatnya di Lucancang. Ini pesan-pesannya, kejarlah cita-citamu karena dengan ilmu Anda akan sukses. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Saya bahas sedikit, ini saya tertarik sekali dengan Pak. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Makanya SMK punya slogan SMK bisa. Bukan kalau kalian punya niatan seperti ini, baik jurusan TSM, TKJ, AK, saya sampaikan tidak ada jurusan yang di SMK jurusan nomor 1 di SMK misalnya tidak. Setiap program itu punya keunggulan masing-masing, punya prospek kerja masing-masing. Jadi anak-anak misalnya ada terpaksa diterima bidang kedua, itu sudah jalan terbaik. Kalian buktikan, ya. Semua itu pasti yang terbaik buat kamu. Sudah yakin. Cerita sedikit. Ini sedikit mungkin anak SMA pengen jurusan IPA, tapi dia minta di bidang kedua IPS. Tapi apa hikmahnya? Dia stres kalau tinggal dewa, auto nangis setelah mendengar jurusannya tidak diterima di bidang pertama. Seakan-akan Allah tidak adil. Saya kenapa harus diterima di bidang kedua? Padahal sudah saya mulai awal ingin di bidang pertama. Tapi ternyata apa hikmahnya? Pada saat dia menjalani IPS yang tidak sesuai dengan jurusannya, dia bisa berprestasi di IPS, bisa peringkat 1 Manalah. Dia diajukan beasiswa kuliah gratis di perguruan tinggi negeri. Seandainya dia tetap memaksakan kehendaknya di IPA misalnya, mungkin dia akan biasa-biasa saja, maka harus bersaing dengan teman-temannya. Itu bukan cerita, tapi real. Boleh saya ada seperti itu. Jadi hikmahnya apa? Pokolan pokon tak paling bilang pertama kok Abu Nur ini, kalau kita akan somai je macam sama meter. Kalian kita semuanya itu hanya bisa berencana. Iya, tidak ada yang berencana. Dan apa? Hendaknya itu tidak pernah salah. Jadi semuanya yang terbaik. Sekarang kita kalau saya di TKJ bisa, saya di TSM bisa, saya di AK juga bisa. Kalau di AK mungkin nanti bisa ke perkantoran atau ke perbankan, di TKJ bisa juga. Kalau tidak kalah bisa jadi buka bengkel sendiri, buka usaha sendiri gitu ya. Kalian masuk SMK, anakku seharusnya harus berbangga. Seandainya saya dulu kata ke SMK, dulu tidak ada SMK. Pasti adanya SN, itu adanya. Tidak ada SMK dulu. Mungkin saya dulu juga masuk SMK. Kenapa? SMK itu kan dapat nilai plus ya. Selain dapat pelajaran umum, kalian juga dapat materi kejuruan yang namanya produktif kalau di SMK. Misalnya nanti tidak ada daya atau tidak kemampuan untuk melanjutkan perguruan tinggi, kalian bisa menggunakan skill atau kaliannya untuk bekerja. Jadi bapak saya pengen bekerja cuma dapat uang, tapi pengen kuliah lagi. Ya kuliah sambil bekerja bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh anak SMK. Ya, lanjut. Mudah-mudahan nanti Pak Kasar itu benar ya tadi orangnya tinggi sekali. Ya. Berikutnya sekarang guru produktif teknik komputer dan jaringan. Lah ini yang Master of Teknik Komputer dan Jaringan ya. Orangnya nggak ada di sini. Nanti kalau ketemu ini. Oh, pakai masker nggak lupa. Ini namanya Kasyati Firmansyah. Disambung ya, bukan Kasyati Firmansyah. Itu pilihan anu Kasyati Firmansyah, gitu ya. Eskom, sarjana komputer, ahlinya IT, ya.
Jadi mau Pak Adi misalnya kamu ada HP-nya perak peluang plus, kalau nggak pernah 4G, itu nggak usah disetting sama Pak Adi. Cukup HP berubah 4G, langsung berubah 4G. Pakai ilmunya komputer seperti itu, ya. Hobinya menarik sekali. S1 Teknik Informatika, hobinya baca traveling, ya. Pak Adi senang traveling. Yang saya tahu, nggak ada orangnya ya, nggak apa-apa. Ini namanya kalau ada orangnya bukan gosip, tapi merasani sedikit, ya. Pak Adi ini benar hobi traveling, dia punya channel YouTube yang bahas tentang pemandangan-pemandangan indah. Ya. Ada itu cuma apa nanti coba kalau kalian itu kalian klik orangnya, klik tulis Kasyadi Firmansyah, terus klik keluar nanti ada pengambangan alau, misalnya panas kekiran, kapan itu ibadah keluar aja loh, ya, nggak apa-apa untuk dadangannya. Itu Pak Kasyadi. Di selain kajian komputer di DKJ, dia juga Kakom. Kakom itu ketua kompetensi kalian. Jadi Kakomnya DKJ itu Pak Kasyadi Firmansyah. Berikutnya, nah ini ada berikutnya ada Bapak yang tidak kalah kerennya, namanya Bapak Fauzul Sinatria Pramaja. Tanggal lahirnya Bandung. Tahu Bandung kan? Jawa Barat itu Bandung ya, jauh sekali. Itu pendidikan teknik informatika sama ya. Ada pesan-pesannya. Ini saya matematika nggak bisa bahasa Inggris ya. Tidak apa, saya baca aslinya ada apa ya? B apa itu? Our summer be healthy, bisa tes ya. Saya pernah ditanya, walaupun hari Jumat waktu itu, jadi nanya sama ketemu tulis itu iya nanya, what is the day? Hari apa sekarang? Saya bilang, oh, mau tahu itu seperti hari apa? Toh, memangnya ada bahasa Inggrisnya bersangkit seperti itu. Pak Fauzul itu mungkin artinya ini ada guru bahasa Inggris. Sehat, kita sukses. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada orang Inggris di sini ya. Berikutnya, teknik komputer jaringan. Sebentar sebelum ke berikutnya, ini dari Bu Cantik. Kalau ingat ke bahasa Inggris itu kadang pengen gaul tapi kadang salah. Saya pernah diprotes sama guru bahasa Inggris teman saya itu. Dia kan bahasa Inggris, kadang kalau ngomongnya kan campur-campur Inggris. Oke dah, see you. Nanti kalau see you saya. Usia itu sampai ketemu goodbye, saya bilang oke, liver on the way. Enggak, betul hati di sini ya. Hati-hati di dalam maksud saya. Makanya be careful on the way dan saya betul. Tahu lah itu urusannya dia. Berikutnya teknik komputer jaringan ada ibu cantik ini, ada Ibu Melina Dejayanti. Disingkat biasanya Bu Melina DJ ya. SPD ini sama dengan Purwoma tadi, kelahiran Surabaya. Jadi ini wong Jawa, untuk wong Madura ya. Ijo. Ngajak produksi TKJ, kemudian ada pesan-pesannya jangan menggunakan restoran. Pesannya umumnya dengan DJ. Ada mungkin dari kanalnya SMK itu guru produknya ada yang namanya Bumelina DJ gitu ya. Berikutnya, nah ini orang Jawa gitu ya. Ada di mana alamat yang kita tahu? Ini namanya Bu Enti Mardianti, SPD. Sama dan pesan dan pesannya, lakukan semua hal yang mantap ya. Semua hal tanpa lakukan semua hal tanpa tapi, tanpa nanti. Kata maksudnya ya. Kamu mau itu tujuan, tapi mau sih, tapi